Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fernando Dion Saputra dengan NIM 2201111000052. Di sini saya akan membagikan tips ataupun cara untuk mencegah debitur pilot itu mengkaburkan aset. Di sini ada 4 strategi yang wajib dilakukan oleh seorang kreditur. Baik, langsung saja. Yang pertama, dalam banyak perkara kepailitan biasanya aset debitur ini seringkali sudah lebih dulu dialihkan atau disembunyikan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pailit. Akibatnya, ketika pailit resmi dinyatakan harta debitur sudah tidak mencukupi dan kreditur beresiko tidak memperoleh pelunasan apapun, karena itu si kreditur ini tidak boleh lengah dan harus memahami beberapa langkah-langkah penting untuk melindungi haknya sejak awal. Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenali debitur secara menyeluruh sebelum menjalin hubungan utang piutang. Jangan hanya mengandalkan janji pembayaran, tetapi pastikan untuk memeriksa semua profil usaha, kondisi keuangan, serta siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan tersebut. Perjanjian utang juga harus dibuat secara tertulis dan juga jelas, serta dilengkapi dengan jaminan yang sah secara hukum, seperti hipotek ataupun gadai. Dengan adanya jaminan, kreditur dapat memperoleh kedudukan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak untuk didahulukan atas aset tertentu lainnya. Yang kedua, kreditur harus aktif memantau kondisi debitur selama perjanjian berjalan. Keterlambatan pembayaran, perubahan kondisi keuangan, hingga pengumuman resmi di media atau pengadilan perlu diperhatikan secara serius. Jika terjadi keterlambatan, kreditur sebaiknya segera mengirimkan somasi sebagai peringatan hukum apabila ditemukan indikasi pengalihan aset yang tidak wajar. Kreditur memiliki opsi untuk menempuh upaya hukum seperti gugatan perdata, pengajuan PKPU, ataupun pembatalan perbuatan hukum debitur melalui gugatan Paulina. Langkah yang ketiga, ketika putusan pailit telah dijatuhkan, kreditur harus bertindak cepat dan tidak bersikap pasif. Tagihan wajib segera didaftarkan kepada kurator agar diakui dalam proses pailitan. Bagi kreditur separatis, eksekusi atas jaminan harus diprioritaskan sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditur lainnya. Selain itu, keikutsertaan dalam rapat kreditur dan juga pengawasan terhadap pembagian bodol pailit menjadi penting agar hak kreditur tidak terabaikan ataupun berkurang. Langkah yang terakhir yaitu adalah membangun perlindungan jangka panjang untuk meminimalkan resiko di kemudian hari. Kreditur sebaiknya tidak menggantungkan piutang dalam jumlah besar hanya pada satu debitur, serta dapat memanfaatkan asuransi kredit sebagai bentuk perlindungan tambahan. Pelibatan konsultan ataupun penasehat hukum sejak dini, restrukturisasi utang sebelum masalah membesar, dan juga komunikasi yang terbuka dengan debitur atau dapat membantu mencegah terjadinya pengalihan aset secara ilegal dari awal. Perlu dipahami juga bahwa kreditur yang cerdas itu bukanlah kreditur yang paling keras menagih, melainkan yang paling siap secara hukum. Dengan langkah yang tepat dan antisipatif, risiko kehilangan hak akibat kepailitan dapat diminimalkan. Baik, mungkin itu saja tips yang bisa saya paparkan dan juga saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.